tentang bahayanya orang yang terjerumus dalam pertikaian atau melakukan hal-hal yang bisa memicu dan memacu adanya pertikaian. Sangat berbahaya. Baik yang terjerumus dalam pertikaian atau yang memicu dan memacu terjadinya pertikaian. Contohnya, ya, Rasulullah SAW menjelaskan tentang orang yang menghajar saudaranya, maksudnya dia memboikot saudaranya, tidak mau ketemu dengan saudaranya, tidak ditelepon, tidak disapa, kalau sakit tidak dijenguk. Ini berbahaya, dia emosi, benci sama saudaranya, sehingga seluruh hak-hak saudaranya dia putuskan. Seharusnya sama muslim, apalagi teman, kalau dia sakit kita jenguk. Ya, bahkan kalau dia meninggal, dia sudah tidak tahu kita datangi karena dia teman kita. Kalau dia minta nasihat, kita nasihat. Kalau dia undang walimah, kita undang. Kalau dia, kita penuhi undangannya. Kalau dia salam, kita jawab salamnya. Kalau dia bersin, kita jawab bersinnya. Namun kalau seorang sudah jengkel sama temannya, dia putus hubungan. Mau salam tidak disalami, ditelepon tidak diangkat. Kalau bertemu melengos, ya, satu belok ke utara, satu belok ke selatan, ya, tidak bisa bersatu. Ini namanya hajar, memboikot. Dan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, la yahillu lil muslim an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih daripada 3 hari. Yaltaqiyani fa yuridu hadha wa yuridu hadha. Mereka berdua bertemu, satu berpaling, satu berpaling, tidak ingin ketemu. Tidak boleh seperti ini lebih dari 3 hari. Hari keempat haram, hukumnya haram. Hari pertama sampai hari ketiga kita gituin teman kita, dia salam kita tidak jawab, masih halal, tidak mengapa. Kenapa? Karena syariat tahu kita ini manusia, kita tidak seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita emosi tidak bisa langsung hilang. Saya sering sampaikan, tidak seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu disakiti bisa langsung tersenyum. Seperti kisah seorang Arab Badui yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Anas, kuntu ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa'adrakahu a'rabi. Saya sedang berjalan bersama Nabi SAW, tiba-tiba ada orang Arab Badui datang mendatangi Nabi, menyusul Nabi, kemudian menarik selendang Nabi SAW. Rasulullah SAW sedang jalan dihentikan sampai ada bekas merah di leher Nabi SAW. Ini menyakitkan. Antum bayangkan antum lagi jalan kemudian dihentikan dengan menarik selendang antum, seperti tercekik sampai ada warna merah. Kemudian orang Arab Badui ini berkata, "Ya Muhammad, a'tini mimma lillahi alladhi indak." Wahai Muhammad, berikanlah hartamu yang dititipkan oleh Allah kepadamu untukku. Ya, ini kan kurang ajar ya. Jadi dia tidak bilang wahai bos, enggak, wahai Rasul, tapi Muhammad, sebutin namanya langsung. Ya. Kalau antum minta uang sama orang, antum enggak akan bilang wahai Gus, kasihkan harta kamu, kita ya. Bos Agus, Pak Agus, ya enggak mungkin kita langsung panggil, Gus, mana hartamu? Kasih saya. Dia menyinggung Nabi, menyakiti Nabi, tidak hormat sama Nabi. Tapi Nabi SAW bisa langsung tersenyum, faltafata ilaihi fadhahika. Nabi SAW melihat kepada orang tersebut, langsung tersenyum, dan Nabi mengatakan, berikanlah harta kepada dia. Ini mukjizat Nabi SAW, bisa langsung tersenyum meskipun langsung disakiti, bisa langsung tersenyum. Dan kita tidak bisa seperti itu, ya. Tidak mungkin kita bisa langsung tersenyum. Kalau kita naik mobil, tahu-tahu mobil kita keserempet, tidak mungkin langsung kita bisa tersenyum. Pasti kita bilang kurang ajar, tapi saya maafkan ya. Tapi langsung, enggak apa-apa. Enggak mungkin, itu susah bagi kita. Ya. Oleh karenanya syariat memandang hal ini, manusia punya sifat pemarah, maka syariat membolehkan dia marah tapi 3 hari. Enggak apa-apa. Ente jengkel sama dia. Nanti hari kedua mulai reda, hari ketiga mulai reda, hari keempat harus berhenti, tidak boleh memboikot. Tidak boleh. Lebih dari 3 hari, maka hukumnya haram. Tidak halal bagi seorang muslim. Hukumnya haram. Nah, bagaimana ada orang yang kemudian jengkel dengan saudaranya? Setahun penuh dia tidak pernah, dia cuekin saudaranya ini, dia lupa dengan persahabatan lama, dia lupa. Gara-gara temannya punya satu kesalahan, dia tinggalkan begitu saja. Setahun tidak pernah dia kontak. Lebaran pun tidak dia datangi. Tidak ada. Maka kata Rasulullah SAW tentang orang seperti ini, man hajara akhahu sanatan fahuwa kasafki damihi. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memboikot saudaranya selama setahun seperti menumpahkan darahnya. Kenapa? Karena hal ini benar-benar memecahkan persatuan. Semua hak-hak dia dibatalkan. Hak untuk dijenguk, hak untuk disalami, hak semuanya dibatalkan.
Kenapa? Karena kita sedang jengkel, kita boikot dia. Ya, selama setahun. Maka kata Nabi seperti menumpahkan darahnya, seakan-akan orang ini tidak ada, seakan kita telah bunuh dia. Ini menunjukkan praktek seperti ini dosa besar. Karena Rasulullah SAW menyamakan seperti membunuh dia. Ya, tidak boleh seperti ini. Kalau kita punya masalah, kita harus cari solusi, jangan dibiarkan terus. Rasulullah SAW tidak suka. Ustaz, orang itu memang suka bikin masalah, Ustaz. Kalau saya berteman dengan dia pasti masalah terus. Ya sudah, ente tidak usah teman dia dekat-dekat. Yang penting salam selesai, ketemu, ya udah, tidak usah teman-teman dia terus-terusan. Yang penting sudah lega, masalah selesai. Paham? Tidak mesti aku jadi teman dekat lagi, tidak harus. Yang penting tidak ada masalah. Ya akhi, enak kalau kita hidup nggak ada masalah sama orang. Enak, hidup ini tentram. Tapi kalau kita punya masalah sama orang nggak enak. Dengar namanya kita jengkel, gelisah. Ada berita tentang dia kita gelisah, nggak enak. Nggak enak hidup seperti itu. Kemudian contohnya Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang saling bermusuhan. Kata Rasulullah SAW, "Salasun la turfa'u atau la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Kata Nabi SAW, ada 3 orang yang salatnya tidak akan naik di atas kepalanya meskipun sejengkal, artinya tidak diterima oleh Allah. Salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa 3 orang tersebut? Kata Nabi SAW, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Yang pertama, seorang yang jadi imam sementara makmumnya enggak ada yang suka sama dia. Kenapa tidak disukai? Karena kesalahan yang dia miliki. Contohnya, bacaannya jelek tapi nekat jadi imam. Sudah tahu hafalannya kacau, bacaannya jelek. Dia enggak mau orangnya jadi imam. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang jadi imam artinya yang paling pandai baca Al-Qur'an. Tahu jadwalnya jelek, hafalannya cuma sedikit ya. Terus nekat jadi imam, orang semua benci. Atau imamnya suka terlambat, orang jengkel semua sama dia. Sudah waktunya qomat enggak datang-datang. Nanti kalau ada orang imam datang jadi imam dia belum datang dia marah-marah. Ini kurang ajar, dia ngambil posisi saya. Ente datang terlambat. Tapi dia enggak mau ngalah sehingga orang jamaah benci sama dia. Orang seperti ini sebenarnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia bikin jengkel satu masjid? Kata para ulama berbeda kalau dia dibenci karena dia menjalankan sunnah ya. Contohnya hari Jumat dia baca Alif Lam Mim Sajdah. Ini kan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang jengkel di belakang, ya itu bukan salah dia. Paham? Seperti itu ya. Tapi kalau kesalahan itu dari dia, kemudian dibenci oleh makmumnya, maka salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hati-hati para ibu-ibu sekalian, yang kedua, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhir. Seorang wanita yang tidur, dia cuek aja tidur padahal suaminya jengkel sama dia. Ada masalah, kesalahan pada istrinya. Kan istrinya cuek aja, suaminya marah-marah dia cuekin aja tidur, ngorok, suaminya jengkel. Suaminya enggak bisa tidur sementara istrinya tidur. Ini juga salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara dia buat jengkel suaminya, gara-gara dia bersalah. Kesalahan bukan pada suaminya tapi karena dia yang bersalah. Kemudian dia cuek aja tidur sementara suaminya dalam kondisi jengkel. Maka wanita seperti ini, istri seperti ini salatnya tidak diterima. Yang ketiga, wa akhwani mutasariman, 2 orang bersaudara yang saling bertikai. Ini tidak diterima salatnya. Menyedihkan, kakak adik ribut. Salatnya tidak diterima. Yang bilang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyedihkan. Karena ikhwan ya, seorang kalahkan egonya. Jangan sampai dia karena mempertahankan egonya, egoismenya, merasa paling benar, akhirnya dia bertikai dengan saudaranya ya. Dia yang salah, bukan saya yang salah, tidak mau mengalah, akhirnya dua-dua salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyedihkan. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim, orang yang bertikai tidak diberi ampunan oleh Allah, bonus ampunan pada setiap hari Senin dan hari Kamis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tuftahu abwabul jannati yaumal itsnaini wa yaumal khamis." Sungguhnya pintu-pintu surga dibuka oleh Allah setiap hari Senin dan hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an. Maka setiap hamba yang tidak berbuat syirik akan diampuni oleh Allah setiap hari Senin dan hari Kamis.
Ini luar biasa, kita ingin dapat ampunan. Dapat bonus ampunan dari Allah dengan syarat tidak berbuat syirik. Seorang tidak berbuat syirik tapi mungkin terjerumus dalam maksiat ini, maksiatan, atau terjerumus dalam kemaksiatan, maka kemudian Allah bukakan pintu surga. Setiap hari Senin, hari Kamis Allah turunkan ampunan bagi dia. Illa rajulan kanat bainahu wa bain akhihi syahna. Kata Nabi, kecuali seorang yang punya masalah dengan saudaranya. Lagi jengkel-jengkelan, lagi dongkol-dongkolan. Fayuqal, maka dikatakan anziru hadaini hatta yastaliha. Kata Allah, tundakan dua orang ini, jangan diampuni dua orang ini sampai mereka berdua damai. Anziru hadaini hatta yastaliha. Tunda pengampunan bagi dua orang ini sampai mereka berdua damai. Ingat, ini kerugian besar bagi Anda yang bermasalah dengan saudara Anda. Rugi besar. Punya masalah sama orang. Cari solusi bagaimana supaya selesai permasalahan tersebut. Kenapa? Ada bonus ampunan yang Allah berikan setiap hari Senin, hari Kamis Anda tidak dapatkan. Ya Ustaz, saya bertauhid. Iya, dalam hadis ini orang ini bertauhid, tidak berbuat syirik sama sekali. Dia bertauhid, tetapi ampunan tidak turun kepada dia. Bonus ampunan hari Senin, hari Kamis. Kenapa? Gara-gara dia bermasalah. Maka Anda jangan terpedaya dengan perkataan saya di atas sunnah, saya kemudian bertauhid, tapi ente selalu bikin masalah sama orang. Bikin masalah sama orang, kemudian bermusuhan, ampunan tidak turun dari Allah Subhanahu wa taala setiap hari Kamis. Hadis ini riwayat Al-Imam Muslim. Kemudian perkaranya menjadi semakin ruwet, apalagi yang bermasalah itu ternyata karib kerabat kita. Ini bahaya. Selain tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, salat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terjerumus dalam dosa memutuskan silaturahmi. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Ya akhi, apa enaknya hidup kalau dia punya masalah sama saudara Anda? Enggak enak. Hidup bermasalah itu paling tidak enak. Bermasalah dengan orang jauh tidak enak, apalagi bermasalah dengan kerabat sendiri. Ribut sama tante, masalah sama om, ribut sama kakak. Sudah setahun enggak pernah telepon kakak, enggak mau jenguk rumah kakak, enggak mau jenguk rumah adik. Ya akhi, ente hanya menyusahkan diri Anda sendiri. Salat tidak diterima, ampunan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, terjerumus dalam dosa, memutuskan silaturahmi, menyedihkan. Apa enaknya kita bermasalah sama orang? Kalau bisa tidak ada masalah, ngapain kita cari masalah? Kalau ada masalah bisa kita selesaikan, ngapain tidak kita selesaikan? Selesaikan masalah tersebut. Namun memang menyelesaikan masalah tidak mudah. Harus kita tanazul, artinya harus kita menggugurkan sebagian dari hak kita. Makanya Allah mengatakan wa uhdiratil anfusus syuh. Ya. Wal islahu khair wa uhdiratil anfusus syuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, damai itu baik, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tetapi tatkala hendak berdamai ingat, rasa kepelitan itu hadir. Artinya apa? Dia tidak ingin menjatuhkan hak dia. Allah kasih isyarat, kalau Anda ingin damai harus ada hak yang Anda gugurkan demi perdamaian. Tapi kalau seorang saya yang benar dia salah, enggak mungkin bisa damai. Kalau salah satunya enggak ada yang mengalah, enggak mungkin bisa damai. Kita mengalah karena Allah Subhanahu wa taala. Masalah punya masalah dengan kakak, punya masalah dengan adik, ya udah, ya saya salah, ya sudah. Kita damailah. Sudah enggak apa-apa. Kita mengalah karena Allah, kalahkan ego kita karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena lihat waktu Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang yang saling memboikot. Kata Rasulullah SAW, la yahilu lil muslim an yahjura akahu fawqa salah. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Tidak boleh. Hari keempat, hari kelima haram terus dia. Tidak pernah dia kunjungi, tidak pernah dia jenguk. Kalau salam tidak dijawab, dia cuekin. Pada dulunya bersahabat, bahkan mungkin saudara kandungnya sendiri. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Kemudian kata Rasulullah SAW, fayaltaqiyani fayuridu hada wa yuridu hada. Mereka saling bertemu, yang satu melengos ke kanan, satu melengos ke kiri. Tidak mau ketemuan. Jengkel, kalau ketemu jengkel, menjauh. Kata Rasulullah SAW, fa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara keduanya yang pertama kali memulai salam. Artinya apa? Yang mau mengalahkan egonya, yang mau menggugurkan haknya demi persatuan, itu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya,
Kalau kita ingin islah, ingin baik, harus kita ngalah. Kalau kita nggak ngalah nggak bisa. Ya. Karena kalau Anda tidak mengalah, terus bertikai dengan saudara, dengan karib kerabat, sedih kita dengar ada seorang ribut sama pamannya sendiri, ada orang ribut sama kakaknya sendiri, bermasalah ribut sama adiknya sendiri. Ya, ini menyedihkan orang tua yang lihat kita bertengkar sedih. Ada orang ribut sama ibunya sendiri, ngapain ente ribut sama ibu? Kurang kerjaan. Ngalah, ente ingat, ibu mungkin salah, mungkin adik kita salah, iya, dia salah, tapi kita juga mengalah kalau ingin dapat pahala. Ingat, fa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara keduanya yang paling pertama kali mengucapkan salam. Anda masalah sama orang, sehari, 2 hari, 3 hari dia salam, Anda enggak pernah jawab. Hari keempatnya enggak pernah kirim salam lagi. Sudah, Anda sekarang yang kirim salam sama dia, lawan tuh ego. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Sudah, lawan tuh ego. Pahalanya Anda menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling parah dari terjadinya pertikaian, diangkatnya rahmat Allah dari orang-orang yang bertikai. Dalam hadis tentang Lailatul Qadar dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yukhbiru bi Lailatul Qadar. Saudara Rasulullah SAW keluar untuk mengabarkan kapan Lailatul Qadar. Rasulullah SAW tahu Lailatul Qadar jatuh pada malam apa. Rasulullah SAW tahu. Maka Rasulullah SAW ingin mengabarkan, memberi kabar gembira kepada para sahabat. Rasulullah SAW keluar untuk memberi tahukan kepada mereka kapan Lailatul Qadar. Fatalaha rajulani, tiba-tiba ada 2 orang sedang bertengkar di antara para sahabat. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Inni kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadar wa innahu talaha fulan wa fulan farufi'at." Kata Nabi SAW, aku tadi keluar untuk mengabarkan kepada kalian tentang kapan Lailatul Qadar, tetapi si fulan dan si fulan bertengkar, maka ilmu tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat. Ini menunjukkan pertengkaran, pertikaian itu mengangkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak jadi turun. Makanya Allah mengatakan wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru. Jangan kalian bertikai, apalagi dalam masalah jihad, berperang melawan orang-orang kafir. Lagi dikepung oleh orang kafir, kemudian kita bertikai, bahaya. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Jangan kalian bertikai. Ya. Maka akan hilang kegentaran kalian akan menjadi lemah. Akan mudah diserang oleh musuh. Nah, kalau kita bertikai, ingat rahmat yang harusnya turun enggak jadi. Saya sering sampaikan, ya, bahkan dalam skala keluarga, hati-hati bahwa ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya rahmat Allah turun sama Anda, kebahagiaan turun gara-gara Anda bertikai, enggak jadi turun. Enggak jadi turun. Harusnya rezeki turun, enggak jadi. Kenapa Anda bertikai terus sama istri, angkat suara di hadapan anak-anak, rezeki enggak jadi turun. Yang turun utang enggak lunas-lunas. Hati-hati. Karenanya jauhi yang namanya pertikaian, karena itu hanya menyusahkan kita.